Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, apakah ada dalil khusus yang mensunahkan atau memerintahkan kita untuk membaca bacaan-bacaan tertentu ketika kita sholat duha? Jawabannya tidak ada. Jadi tidak ada satu dalil khusus bahwasanya sholat duha itu harus membaca surat ad-duha misalnya, atau mungkin surat apa yang lain ya. Secara khusus, pengkhususannya ini tidak ada. Untuk itu, kalaulah kita baca surat duha ya boleh-boleh saja. Kalaulah tidak kita baca dan kita mungkin lebih hafal surat-surat yang lain, maka juga boleh-boleh saja dan sah insya Allah sholat duha yang kita lakukan gitu ya. Untuk itu jamaah rahmati Allah ya, sholat apapun boleh ya, yang kita baca ketika sholat duha ini ya. Adapun nanti hadis-hadis atau ketika ada perintah khusus untuk membaca di sholat-sholat tertentu, maka afdolnya memang membaca surat tersebut ya. Misalnya dalam sholat qobliyah subuh, di sholat qobliyah subuh itu di antara yang dianjurkan untuk kita baca pada saat menjalankannya adalah di rakaat yang pertama kita membaca surat Al-Kafirun, di rakaat yang kedua kita membaca surat Al-Ikhlas. Ini karena ada dalilnya ya. Ada kesunahan kalau kita sholat qobliyah subuh itu membaca dua surat tadi, Al-Kafirun di rakaat pertama dan Al-Ikhlas di rakaat yang kedua. Termasuk misalnya dalam sholat witir ya. Sholat witir yang 3 rakaat itu juga ada dalil yang memerintahkan kita untuk membaca surat tertentu di setiap rakaatnya. Misalnya Nabi memerintahkan kalau kita sholat witir 3 rakaat ya, rakaat yang pertama kita membaca surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian rakaat yang kedua kita membaca Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian di rakaat yang ketiga kita membaca Al-Ikhlas. Nah, ini anjurannya seperti itu. Kalaulah misalnya kita tidak baca itu juga tidak masalah. Tapi kalau kita amalkan ini jauh lebih baik ya. Kemudian yang kedua misalnya, atau yang ketiga misalnya ya, ketika kita melakukan sholat Jumat ya. Di sholat Jumat itu di antara yang dianjurkan adalah membaca di rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la, kemudian yang rakaat kedua surat Al-Ghasyiyah, Hal ataka hadisul ghasyiyah. Nah, termasuk ini mungkin ngapunten yang agak jarang kita praktekkan ya. Ada bacaan dalam sholat yang Nabi anjurkan khusus. Ya, ini anjuran sifatnya sunnah ya, kalau enggak juga enggak masalah. Yaitu ketika sholat subuh khusus di hari Jumat. Ya, ini kalaulah memang kita tidak bisa mempraktekkan setiap waktu, sewaktu-waktu perlu ya untuk kemudian kita praktekkan ini. Jadi Nabi menganjurkan khusus untuk hari Jumat, sholat subuh di pagi hari itu, sholat berjamaahnya, rakaat pertamanya membaca surat As-Sajdah, rakaat pertamanya. Kemudian rakaat yang keduanya membaca surat Al-Insan. Sudah pernah dipraktekkan seperti ini? Tentu panjang ya, surat Al-Insan itu kurang lebih kan 1 lembar kurang lebih ya. 1 lembar itu berarti 2 halaman. Itu 1 rakaatnya. Di rakaat yang kedua membaca surat Al-Insan. Kemudian di rakaat yang pertamanya tadi membaca surat As-Sajdah. Sehingga nanti di dalam sholat subuh berjamaah khusus di hari Jumat itu kita dianjurkan, karena anjurannya membaca surat Sajadah, dan di situ ada sujud tilawah nanti. Ada sujud tilawah. Ya, ini juga tentu sebelum melakukan sujud tilawah perlu dijelaskan dulu kepada para jamaah ya. Supaya pas sujud itu kok ini sujud apa ini? Ya. Apa dalam kondisi berdiri kok tiba-tiba langsung sujud? Mungkin kalau nggak memahami, wah imamnya salah ini bisa jadi. Padahal itu namanya sujud tilawah. Nah, ini ada dalilnya ya, tapi dalam sholat duha ini tidak ada dalil khusus tentang anjuran membaca surat-surat tertentu di dalam pelaksanaannya. Kemudian yang kedua, apakah juga ada anjuran doa khusus? Wallahu alam ya, setahu kami doa Allahumma inna duha duhauka wal ba'a bauka
wal jamala jamaluka, wal quwwata quwwatuka, wal ismata ismatuka, dan seterusnya itu boleh-boleh saja kita baca, hanya saja kita tidak meyakininya ini ada anjuran khusus dari Nabi. Secara makna bagus ya, karena kan maknanya Allahumma inna duha duhauka, sesungguhnya waktu duha ini adalah waktu duhamu, wal baha bauka, keindahan ya, suasana yang nyaman, ini semuanya adalah berkat pemberianmu ya. Wal jamala jamaluka, keindahan di waktu pagi ini adalah keindahan darimu. Wal qudrata qudratuka, ya, kekuasaan ini adalah kekuasaanmu. Kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz-lafaz tertentu, lafaz-lafaz tadi. Kemudian di antara doa tadi ada bacaan Allahumma in kana rizqi fis sama fa anzilhu. Ya Allah, sekiranya rizkiku ini ada di langit, maka dengan waktu pagi ini ya Allah, fa anzilhu, maka turunkan rizkiku untukku. Ya. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalaulah rizki ini masih tersimpan di bumi ini ya Allah, keluarkanlah rizki itu. Makanya tadi ya, sholat duha itu karena memang keutamaannya bisa menjadi penjamin rizki kita di pagi hari tersebut, maka salah satu doa yang kita mohonkan adalah tadi, jika ada rizki di langit ya Allah yang masih tergantung-gantung ini, tolong turunkan gitu. Kalau ada rizki yang masih terpendam di bumi, maka keluarkan gitu ya. Wa in kana haraman fatahhirhu, kalaulah ini rizki yang haram maka sucikanlah. Wa in kana ba'idan faqaribhu, kalau rizki ini masih jauh ya Allah maka dekatkanlah. Jadi semuanya permintaannya tentang rizki. Tapi wa alam ya, doa ini boleh-boleh saja kita baca, hanya saja wa alam ini tidak menjadi keharusan ya, harus membaca doa ini tidak ya. Tapi kalau kita baca karena maknanya juga tidak masalah, maka boleh-boleh saja kita baca. Kemudian sebenarnya ada doa khusus yang diajarkan, yaitu beristighfar ya. Ada lafaz-lafaz khusus istighfar yang kita baca sekian puluh kali. Ya, ini ada dalilnya nanti. Jadi itu yang kita amalkan, kemudian baru kita membaca doa tadi. Jadi yang utama adalah tadi ya, istighfar tadi. Nah, ini yang doa ya. Jadi ada doa khususnya tadi, tapi yang doa yang biasa masyhur itu tentu tidak dinisbatkan kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.